Selamat pagi pemuda. Pagi. Masih belum semangat. Selamat pagi pemuda. Pagi. Apa kabar? Baik. Oh, kemarin pas latihan kalau ada yang bilang luar biasa. Coba diganti ya. Coba diganti kalau aku tanya, apa kabar? Jawab luar biasa. Oke? Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke, puji Tuhan teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman buat responnya dan ya kita sungguh bersyukur ya teman-teman kita bisa kembali berkumpul nih di ruangan ini sebagai satu komunitas Komisi Pemuda. Kita bisa ketemu teman-teman, tadi kan banyak tuh yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Nanti bisa ngobrol lagi ya abis kita beribadah. Dan juga kita bersyukur juga teman-teman bisa kembali untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah, aku mau ajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak, teman-teman. Mari dengan berdiri, kita memuji nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan. Sebab Tuhan, Dia baik. Kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan
Pengampunan dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Maka dari itu biarlah kita bersukacita karena Yesuslah yang memberi. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku bilang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami berbakti kepada Tuhan. Dan kalau saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga hati kami boleh sungguh terbuka untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah ketika kami diperlengkapi, kami juga boleh didorong untuk menjadi para pelaku firman yang setia, yang mengerjakan panggilannya di dalam kerja dan keseharian yang Tuhan percayakan. Bersabdalah karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari 2 Tesalonika 3. Kita akan membaca ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. 2 Tesalonika 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami sebagai teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Haleluya.
Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya sorry dulu nih teman-teman. Ini saya pakai sepatu ini bukan karena mau bergaya anak muda, tapi karena pas cuci mobil sepatunya raib. Terus baru sadar tadi pagi, terus sudah tugas jadinya nggak sempet cari sepatu lagi ya. Jadi sorry. Nah rekan-rekan, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai kerja keras siapa takut ya. Kalau misalnya kita bicara teman-teman tentang pekerjaan, maka biasanya ada beberapa slogan yang kemudian biasa diucapkan oleh orang-orang yang bekerja ya. Biasanya kalau mau masuk hari Senin, orang akan bilang I hate Monday ya. Ketika udah hari Jumat, orang akan bilang thanks God it's Friday ya. Kalau misalnya ngelihat dua slogan itu teman-teman jujur ya, jujur relate nggak sama kehidupan teman-teman? Hah? Gak usah nyanyi hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, semua hari baik, gak usah nyanyi itu ya. Kalau misalnya jujur nih, I hate Monday dan juga thanks God it's Friday, itu relate gak sama kehidupan kita teman-teman? Relate ya? Relate ya, ngangguknya kenceng banget ya. Pasti ketika kita merasakan beban hidup yang gak mudah, maka ungkapan itu, slogan itu menjadi sesuatu yang terasa pas di dalam kehidupan kita. Rasanya males banget mulai lagi besok Senin, udah dipenuhi dengan kesibukan dan kayaknya kalau masuk weekend itu udah puji Tuhan. Kecuali yang weekendnya juga gak kalah sibuk sama hari-hari biasa. Ya, tapi ketika kita menjalani keseharian kita, rekan-rekan, ketika kita bekerja, maka saking gak mudahnya orang kemudian sudah lemes duluan ketika mau memulai hari. Orang udah gak semangat duluan ketika memulai minggu yang baru. Dan itu sesuatu yang wajar yang kita rasakan di dalam keseharian. Bahkan saking gak mudahnya ada orang-orang yang kemudian punya angan-angan ketika ditanya apa dream jobnya ya. Kemarin saya baca salah satu instastory seseorang yang ketika ditanya dream jobnya apa, maka dia bilang gue pengennya ongkang-ongkang kaki gitu ya. Terus kemudian duit mengalir dengan deras sehingga aku tidak harus melakukan apapun dan bisa melakukan hobinya dia dan seterusnya. Saking gak mudahnya orang bahkan berpikir bahwa kayaknya kalau gue bisa gak kerja tapi dapetin uang, maka itu menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan. Seolah-olah teman-teman gitu ya, orang gak punya lagi alasan untuk bekerja selain cari uang. Seolah-olah ketika kita bekerja fokusnya yang penting gue dapet gaji. Sehingga kalau gue bisa dapet duit dan gue meminimalisir kerja, itu menjadi dream job yang gue inginkan. Gitu ya. Seolah-olah gak punya alasan lain selain untuk kerja selain cari cuan. Makanya ada banyak orang, rekan-rekan yang ketika bekerja justru memilih untuk apatis di dalam pekerjaannya. Bodoh amat lu mau ngapain terserah lo, yang penting gua kerja. Urusan kerja gua hasilnya bagus, gua juga gak gitu peduli, yang penting gua ngelakuin tugas gua. Bahkan ada orang-orang yang memilih untuk diam dan tidak merasakan lagi pekerjaan yang ia kerjakan dalam keseharian. Ya, terus kemudian orang akan bilang, ih budak korporat ya, kasihan deh gitu ya. Orang biasanya akan mengatakan itu saking udah gak bisa dirasa, saking udah bener-bener ngejalanin kayak robot aja. Dalam kewajiban yang mengikat, teman-teman, ada orang yang akhirnya kehilangan rasa dan kepekaan di proses tersebut. Oleh karena itu melalui tema hari ini teman-teman menarik begitu ya, kerja keras siapa takut, saya langsung angkat tangan ya. Kerja keras siapa yang takut, ini sebenarnya mau mengkritisi teman-teman makna kerja di dalam hidup orang beriman. Karena Paulus sengaja mengangkat isu ini karena bagi Paulus itu ketika seseorang ikut Tuhan maka gak boleh berat sebelah. Ketika seseorang mengaku dia adalah orang Kristen, maka kehidupan iman dan kesehariannya itu haruslah berjalan seimbang. Jadi gak boleh nih jadi orang Kristen teman-teman, kita hanya jadi pencinta sorga, ya. Kita hanya jadi pengejar sorga. Kita menjadi orang-orang yang kayaknya rohani banget, tapi kehidupan duniawinya dalam tanda kutip seolah-olah terpisah dan menjadi sesuatu yang tidak kita kerjakan dengan serius. Paulus mengatakan ketika berbicara tentang pekerjaan dan iman, maka kedua hal ini harus berjalan secara seimbang. Kenapa begitu teman-teman? Karena
jemaat Tesalonika ini memiliki pergumulan yang luar biasa. Ya, tidak hanya mereka mengalami penganiayaan karena menjadi Kristen, tetapi ada gaya atau sikap hidup yang juga tidak sesuai dengan panggilan mereka. Mereka males-malesan. Mereka memilih untuk tidak bekerja, untuk hidup dengan santai tanpa melakukan apapun. Kenapa ini jadi isu penting, teman-teman? Karena pada akhirnya mereka hidup sebagai parasit, gitu ya. Mereka hidup sebagai parasit. Menjadi orang Kristen yang dalam tanda kutip, teman-teman ingat kan cara hidup jemaat mula-mula? Ketika orang rela menjual sesuatu untuk orang miskin lainnya, nah mereka menjadi orang yang kalau bisa nada kenapa gua harus tangannya ke bawah, kan gitu ya. Kalau bisa minta, kenapa gua harus berusaha? Jadi ada semacam pemahaman yang keliru ketika hidup berjemaat itu kemudian dijalani di dalam keseharian. Mereka hidup sebagai parasit, mereka hidup sebagai orang yang seolah-olah tidak butuh kerja karena ada santunan-santunan dari komunitas beriman dan juga dari panitia tuh, dari pemerintahan Roma. Ya, ada santunan-santunan yang biasanya diberikan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, teman-teman, kemalasan mereka ketika bekerja, ketika mereka tidak mau melakukan sesuatu itu didasarkan pada sebuah obsesi. Pada sebuah obsesi apa? Karena mereka ngerasa kedatangan Tuhan itu udah sebentar lagi, literally sebentar lagi. Ya, jadi bagi mereka kalau Tuhan mau datang, kalau Tuhan akan datang kembali, kenapa gue harus kerja? Kan dia akan datang. Kenapa gue harus susah-susah? Kenapa gue harus mengupayakan sesuatu? Toh akhirnya akan datang dan dunia ini akan berakhir dan seterusnya, begitu ya. Jadi ada pemahaman yang kemudian menyebar dalam lingkup umat yang membuat mereka terobsesi tentang kedatangan Tuhan dan itu membuat mereka tidak mau melakukan apapun. Keyakinan imannya menjadi alasan bagi mereka untuk bermalas-malasan. Bagi yang demikian, Paulus mengatakan jauhkanlah diri kita. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya, tidak menuruti ajaran yang diberikan oleh para rasul, bagi mereka yang sengaja tidak mengelola hidupnya dengan baik, jauhi orang-orang seperti itu. Bukan untuk menganggap mereka musuh, tetapi untuk menyadarkan mereka lu harusnya malu. Ya, kira-kira itu dikatakan Paulus ketika di ayat 14, tandailah dia, jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu, supaya lu mikir. Harusnya tuh hidup yang benar tuh seperti apa sih? Harusnya lu tuh ngaca, harusnya tuh punya kesadaran. Apa sih yang harusnya kita lakukan ketika gue kerja nih, kok bisa-bisanya lu santai-santai, kira-kira begitu ya. Itu yang Paulus katakan. Saran Paulus adalah menjauhkan diri, karena jangan sampai teman-teman, ingat satu pola orang Israel, jangan sampai kemudian kita jadi ketularan. Ya, kan kadang-kadang kalau kita ngelihat temen yang bolos, ih enak banget kok lu bisa bolos, gue gak bisa bolos. Ya udahlah gue pengen bolos juga sekali. Kan kadang-kadang gitu ya, namanya madol itu menular kan ya, tahu madol ya? Bolos ya, namanya madol menular, namanya malas itu menular dan seterusnya. Itu bisa menjadi sesuatu yang merusak ketika pergaulan itu kita hidupi di dalam keseharian kita. Paulus mengatakan orang-orang yang demikian itu seumpama orang-orang yang kayaknya dengar Injil, kayaknya tahu kekristenan, tetapi justru tidak menjadi pelaku. Jago ilmunya, tapi prakteknya nol. Yang kedua adalah Paulus mengatakan orang-orang yang demikian sebagai orang yang lalai. Ya, kita lihat ayat yang ke-7, teman-teman. Di sini dikatakan sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Paulus membenturkan dirinya dengan apa yang jadi kenyataan. Kami nggak lalai, nggak seperti kamu orang malas yang lalai. Kata lalai di sini teman-teman mau menggambarkan seperti seorang prajurit yang tidak melakukan perintah. Seperti seorang prajurit yang kemudian mengingkari apa yang harus ia kerjakan. Seperti seseorang yang menolak tugasnya, orang yang gagal melakukan sesuatu yang harusnya ia kerjakan untuk orang lain. Jadi Paulus mengatakan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Cuma ngomong aja, cuma bisa denger aja, tapi nggak melakukan. Ya,
Jadi dalam konteks ini teman-teman, Paulus nggak mau mereka salah paham tentang kekristenan. Yes, Tuhan pasti datang. Ya, lu nggak usah gimana juga, Tuhan pasti datang. Hanya waktunya kapan kita nggak tahu. Permasalahannya obsesi mereka ini bikin mereka yakin pede, ini datangnya bentar lagi nih, gitu ya. Datangnya kayaknya abis ini nih datangnya. Paulus mengatakan jangan sampai kita salah paham tentang kekristenan. Tuhan pasti datang, tetapi bukan berarti kita jadi lumpuh dengan tidak mengerjakan bagian kita. Ya, sama seperti pertanyaan kalau misalnya nanti ada zombie ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita mau makanlah sampai puas, sampai perutnya gembung misalnya ya, atau aku mau kumpul sama keluarga. Lah, ya. Kadang-kadang orang kemudian jadi lupa teman-teman bahwa ketika ada sesuatu yang kemudian datang dan bisa mengubah hidup kita dengan begitu drastis, maka sebenarnya yang menjadi penting adalah bagaimana kita melihat dan memaknai kehidupan kita secara aktif. Ya, bukan ya udahlah nunggu aja di kamar. Ya bisa aja sih, siapa tahu yang malas-malas itu selamat dari zombie kan begitu ya. Tapi tapi bisa aja di akhirnya selesai juga kan hidupnya begitu teman-teman. Tapi yang mau Paulus katakan di sini adalah entah Tuhan itu akan datang kapan, pasti datang, tapi entah datangnya kapan, maka kita harus mengerjakan bagian kita dengan baik. Ya, jangan jadi orang-orang yang kemudian gak punya semangat dan alasan untuk mengelola kehidupan karena pemahaman imannya salah. Dan Paulus di sini teman-teman ngambil contoh dirinya sendiri, ya. Karena Paulus itu kan seorang rasul, ya. Seorang rasul artinya dia punya hak untuk dihidupi. Kenapa dia punya hak untuk dihidupi? Karena sejak zaman perjanjian lama, Allah udah mengatakan para pelayan Tuhan itu bahkan gak dapat bagian tanah di dalam kehidupan orang Israel, ya. Jadi suku-suku yang lain itu harus menghidupi dia. Karena dia dikhususkan untuk pelayanan kepada Tuhan dan dalam tanda kutip enggak melakukan pekerjaan yang lain. Harusnya dalam konteks ini Paulus itu bisa menuntut haknya untuk menerima, untuk dihidupi, untuk bisa dicukupkan dari segi materi dan juga hal-hal yang lain. Tetapi Paulus meneladankan dirinya, ia sengaja melakukannya supaya diikuti. Paulus bekerja sebagai tukang tenda teman-teman. Ya, jadi sebagai pelayan Tuhan dia juga bekerja. Nah kalau di GKI kita kagak boleh, ya. Kalau kerja nanti bisa ada konflik kepentingan. Dagangan saya nih, tolong beli ya skincare saya, karena saya yang jual jadi laris misalnya. Amin, misalnya gitu ya. Jadi ada konflik kepentingan. Jadi ngerinya nggak fokus dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini Paulus sengaja mencontohkan dirinya bekerja supaya lu lihat nih, gue yang harusnya bisa nadah aja gue tahu malu. Gue yang harusnya bisa nadah aja, gue sadar untuk apa sih Tuhan tempatkan gue di sini. Gue yang harusnya bisa nadah dan nuntut hak aja bisa mengupayakan kerja. Karena kerja bukan hanya tentang minta, kerja bukan hanya tentang cari uang, bukan tentang isi waktu luang, tetapi bagi Paulus kerja itu menjadi sebuah panggilan kehidupan. Ya, jadi kalau misalnya dalam pikiran kita nih teman-teman, kita masih jadi orang-orang ya udahlah, yang penting aku kerja, dapat gaji, selesai. Nah, mindset itu yang harus kita pikirkan. Ya, harus kita riset lagi. Karena Paulus mengatakan kalau kita beriman kepada Tuhan, bekerja itu harus lebih dari sekadar cari uang. Ya, apa sih nilai lu sebagai orang Kristen ketika bekerja? Itu yang harusnya kita nyatakan. Paulus mengatakan kerja itu adalah panggilan. Itu berarti menjadi bentuk bakti kita loh sama Tuhan. Ya, artinya ketika teman-teman kerja ngadepin orang yang menyebalkan, kita berpikir kalau gue mau berbakti sama Tuhan, tapi ketemu sama batu sandungan seperti itu, gue harus apa? Ya, kerja menjadi bentuk bakti kita, menolong kedewasaan iman kita dibentuk dan juga dipraktikan di dalam keseharian. Karena teman-teman kalau enggak, kerja itu hanya akan jadi sesuatu yang melelahkan. Lelah enggak kerja? Lelah kan? Capek kan? Ya, tapi logikanya gini teman-teman, lu sama-sama kerja nih, tapi kalau hatinya enggak niat, kerjanya kan akan makin berat. Betul ya? Padahal lu sama-sama jalanin hari ini gitu loh. Sama-sama jalanin pekerjaan. Maka yang penting adalah ubah mindset kita.
Supaya ketika kita terikat dalam kewajiban bekerja, ini nggak jadi makin berat karena apa? Kita punya mindset yang berbeda di dalam melihat pekerjaan itu. Paulus mengatakan ini adalah saat bagi kita untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melakukan sesuatu, menjadi saat bagi kita untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Kalau lu dikasih hidup, artinya bekerjalah, kelolalah dengan baik. Ya, hadapi tantangan dalam pekerjaan itu. Karena bekerja dan berdoa jadi satu kesatuan yang utuh. Ora et labora. Kayak judul perikop kita. Tetapi ada satu hal yang menarik teman-teman. Jangan memisahkan antara doa dan bekerja. Tetapi haruslah jadi ora es laborare. Ya, dalam berdoa ada kerja. Di dalam kerja ada doa. Jadi bukan sekadar berdoa dan bekerja. Tapi ora es laborare. Di dalam kerja ada doa. Dan di dalam doa ada kerja. Oleh karena itu kita dipanggil, diajak untuk bisa semangat nih teman-teman di dalam pekerjaan kita. Ya, pekerjaannya udah pasti berat, tapi kalau mindsetnya berat, hatinya berat, ini akan jadi semakin terbeban. Tapi kalau kita ubah mindset dan hati kita, setidaknya kita akan ditolong untuk enggak sekadar jadi budak korporat, tapi bisa menikmati dan melihat pekerjaan ini sebagai ladang pelayanan yang juga kita kerjakan. Ya, semangat bekerja, kerja keras, siapa yang takut? Ya, karena apa? Kita tahu di sini gue punya misi. Karena gue tahu di sini aku harus menunjukkan sesuatu, kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Maka mulai kalau mau bekerja, besok hari Senin, mulai dengan mindset yang baru. Sekarang hari Senin, Tuhan aku mau jadi berkat, aku mau bekerja dengan baik, mampukan aku sehingga apapun yang ada di depan tidak membuat kita kehilangan sukacita dan kehilangan fokus untuk jadi berkat di dalam bekerja. Kalau ada bos yang rese, teman yang nyinyir, yang mukanya udah enggak dua tapi udah banyak begitu ya. Kalau ada yang kerjaannya nuntut dan menikam kita. Karena kan pekerjaan banyak drama ya sis ya bro. Ya, pekerjaan itu kan di mana drama itu terjadi, di mana kepalsuan itu kemudian muncul, di mana hal-hal yang menyakitkan dan pengkhianatan itu ini kayak drama banget ya hidupnya. Tapi itu kan terjadi ya. Kita nggak bisa mengharapkan apapun, tetapi bukan berarti teman-teman harus kehilangan kepekaan dan rasa. Ya, jadi selamat bekerja, melihat ini sebagai panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kerjakan dengan semangat karena kita melakukannya bukan untuk yang lain, tapi melakukannya sebagai bakti kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat hening bagi kita rekan-rekan. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa lingkungan ketika kami bekerja tidak selalu kondusif. Keterikatan kami terhadap kewajiban kami untuk menghidupi diri dan keluarga tidak selalu terasa menyenangkan. Tetapi kami berdoa, biarlah kami boleh mengubah mindset kami tentang pekerjaan. Biarlah itu tidak kami kerjakan dengan keterpaksaan yang semakin memberatkan kami.
dengan ketidakrelaan hati yang membuat kami sulit untuk menemukan sukacita. Tetapi biarlah penghayatan iman ketika kami mensyukuri hidup, ketika kami mensyukuri keberadaan diri kami, boleh kami nyatakan sepenuh-penuhnya lewat keseharian yang kami kerjakan di tengah pekerjaan. Kami menghabiskan banyak waktu di kantor. Oleh karena itu, tolong kami untuk bisa berproses dengan baik, untuk bisa menjadi orang-orang yang dikuatkan dan dipertajam, tidak kehilangan rasa dalam seluruh proses tersebut. Ketika kami berhadapan dengan orang-orang dan situasi yang sulit, biarlah hikmat dari Tuhan, kesabaran hati menolong kami untuk tetap tidak kehilangan alasan untuk mengasihi dan berbuat baik, seperti apa yang Paulus katakan di dalam pembacaan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan memampukan dan menopang kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan di tempat ini. Tuhan menolong Komisi Pemuda menjadi persekutuan yang sungguh bisa saling menopang dan mendukung satu dengan yang lain. Biarlah keberadaan diri kami boleh disertai dengan kesadaran untuk bisa memberi diri dan melakukan bagian kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengucap syukur untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Nanda pada tanggal 7 November dan Novlia Kirana pada tanggal 12 November. Berkati mereka di dalam pertambahan usia, di dalam hari-hari yang dijalani, penyertaan dan pertolongan mereka, pertolongan Tuhan senantiasa memperlengkapi dan menopang mereka untuk bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Biarlah segala kebaikan dan jalan-jalan yang baik boleh Tuhan bukakan untuk mereka. Kami juga ingin berdoa bagi kesehatan kami. Ada beberapa di antara kami yang saat ini sedang isoman karena COVID. Tuhan kiranya senantiasa menolong, memberkati proses-proses yang ada sehingga pada waktunya kami juga boleh kembali pulih, kembali sehat untuk menjalani keseharian kami. Berdoa bagi pekerjaan dan pelayanan, Tuhan kiranya juga menolong para pengurus dan juga para aktivis untuk bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi kehidupan kami di dalam menyambut tahun politik ke depan, menyambut hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri dengan matang, kami boleh melihat dengan bijaksana persiapan itu sebagai hal yang kami kerjakan dengan serius, karena itu akan menolong kami untuk siap menghadapi tahun-tahun mendatang. Tuhan mampukan, cukupkan dan perlengkapi kami semua. Kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa berperkara di dalam dan atas kami. Kami menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberi persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR code.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dengan begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami, biarlah sungguh Tuhan, persembahan yang kami berikan ini boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Sindu gitu ya, hari ini kita udah belajar bahwa yang namanya pekerjaan gitu ya, sebaik apapun income-nya, senyaman apapun, kalau kitanya nggak niat, pasti kita nggak akan enjoy ngejalaninnya. Dan berlaku kebaliknya gitu ya, kalau misalkan kita niat, seberat apapun pasti kita bakal ya jalaninnya dengan baik-baik aja gitu. Biarlah di dalam kerja kita ada doa, dan di dalam doa kita ada kerja. Karena kita harus ingat teman-teman bahwa pekerjaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan pekerjaan itu juga bagian dari hidup kita yang hidup beriman kita. Mungkin kita akan ketemu teman-teman yang rese, atau mungkin kita akan ketemu bos juga yang gak kalah nyebelin. Tapi biarlah jangan sampai godaan-godaan tersebut itu menggoyahkan semangat bekerja kita. Ingat, ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memampukan kita. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu berteduh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Berharaplah akan Yesus, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Teman-teman, besok hari Senin ya, nggak harus I love Monday, tapi bersyukurlah untuk hari baru yang Tuhan kasih, untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya dan berproses dalam itu semua. Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Oke teman-teman, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Cuman seperti biasa, kita akan ada beberapa pengumuman. Oke, ya jadi saat ini kita mau menyambut buat teman-teman yang misalkan baru pertama kali datang di Komisi Pemuda. Kami ngucapin selamat datang dan semoga minggu depan bisa hadir lagi di ibadah Komisi Pemuda. Oke, dan ini untuk ibadah minggu depan, temanya adalah Keep Calm, kayak penyu ini. Ya, akan dibawakan oleh Pendeta Christian Albert dari GKI Wahid Hasyim. Jamnya sama, jam 10:30 di ruang Yerusalem lantai 3. Semoga teman-teman bisa datang lebih on time ya teman-teman, jadi bisa ngikutin ibadahnya dari awal. Untuk pelayan minggu depan, pelayan firman ada Pendeta Christian Albert, penatuannya ada Penatua Joseph L, di Turgosa ada Cizerlin, pemusiknya Ko Samuel Simon, song leadernya ada Civani dan Ko Chris, multimedia Ciunita, publikasinya Edward, dan asyarnya ada Ko Hendrik dan Ci Diana. Oke, untuk pelayan hari ini, terima kasih atas pelayanannya untuk Kasindu. Kasih tepuk tangan untuk Kasindu boleh. Terima kasih Kasindu atas firman hari ini. Untuk penatuannya ada Tante Novi, liturgosa ada aku, Benedik, kemudian pemusiknya ada Ko Wahyu, song leader Koyos dan Stefani, multimedia Ciripka, publikasi Kairna, dan asyarnya Ci Arisa dan Ci Gracia. Terima kasih teman-teman atas pelayanan hari ini. Dan ya, jadi abis ini ada persekutuan gabungan. Ko Wahyu mau ngumumin nggak? Atau aku aja? Nah, mending Ko Wahyu, sini Ko. Yang punya acara aja yang ngumumin. Ini aja di sini aja. Iya, selamat hari Minggu semuanya. Kita nanti ada persekutuan ya bagi teman-teman yang udah daftar, udah mau ikut persekutuannya nanti. Teman-teman bisa kumpul jam 11 untuk makan siang dulu. Sebenarnya enggak jam 11 juga, bisa lebih cepat tergantung kondisi ibadah udah selesai apa belum. Kita akan makan di lantai 1 aula, lantai 1. Jadi nanti kalian dapat makan, terus kita mulai jam 12 gitu. Dan selesainya sampai kiranya jam 2 gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum daftar mau ikut tapi nggak apa-apa langsung ikut aja, nanti jam 11 kita makan-makan dulu gitu. Oke, itu aja teman-teman pengumumannya. Terima kasih. Oke. Selamat hari Minggu. Oh sama ini Ko Wahyu sama satu lagi. Oke, lanjut Jadi ya aku lanjutin ya. Thank you Ko Wahyu untuk pengumumannya. Jadi buat teman-teman yang nanti free siang ini bolehlah ikut persekutuan gabungan. Oke. Terus kita juga mau mengucapkan happy birthday buat teman-teman kita yang berulang tahun. Ada Nanda 7 November dan Cinofilia Kirana tanggal 12 November. Apakah hadir? Ya udah seperti yang enggak ya. Oke. Oke, enggak apa-apa. Dan apa nih? Tanggal 27 November 2022 nanti akan ada HUT Komisi Pemuda yang ke-65. Wow, oke. Jam 11 siang sampai selesai di ruang ini dengan kostum party. Nah, kalau bingung kostum party apa, ntar boleh ditanya Koko Wahyu yang ada di piano di sebelah situ. Oke, apakah ada lagi? Oke, teman-teman terima kasih. Happy Sunday, God bless you.